Apa kabar sahabat YT Artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 111. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Menunggu sampai mobil Aditya pergi, dan Mercedes-Benz perlahan mengikuti. "Suamiku, bukankah kita akan pulang?" Farah bertanya kepada Aditya dengan lembut saat dia duduk di dalam mobil. Dia ingin pulang. Lagi pula, Dahlia terlihat sangat marah barusan. Aditya tidak ingin kembali. Hari ini adalah hari yang bahagia, dan dia tidak ingin melihat wajah Dahlia. "Sudah hampir tengah hari. Ayo makan," kata Aditya. Farah mengangguk. Dia juga lapar. "Lalu apa yang akan kita makan? Apa yang ingin kamu makan?" Aditya bertanya kepada Farah sambil tersenyum tipis. Farah memikirkannya dan berkata, "Baru-baru ini ada restoran BBQ Korea di kota. Saya mendengar bahwa rasanya sangat enak sehingga membuat ketagihan setelah memakannya." Aditya tersenyum ringan. "Apakah itu sangat enak? Sungguh, beberapa rekan dari perusahaan saya sering ke sana. Saya mendengar bahwa restoran BBQ Korea ini adalah rantai nasional. Cabang baru saja dibuka di kota, dan rasanya sangat enak." Farah mengatakan ini, dan dia sedikit ngiler. "Yang saya suka menunya adalah barbecue." Aditya juga tahu bahwa istrinya suka makan ini. Dan yang anehnya, Farah tidak gemuk, tidak peduli bagaimana dia makan. Dan sosoknya selalu sangat ramping dan seksi, yang juga membuat iri banyak gadis. "Kamu mengatakan itu. Aku benar-benar ingin segera mencobanya," kata Aditya. "Saya mendengar bahwa pemilik restoran barbecue ini berasal dari Toraja. Dia sangat kuat," kata Farah kepada Aditya. Aditya tidak mengambil hati. Dia merasa istrinya sering mengobrol dengannya baru-baru ini, dan dia tidak mengabaikannya seperti dulu. Dia mengemudi langsung ke restoran Korean BBQ City. Dan setelah memarkir mobil, Aditya masuk bersama Farah. Ada 2 lantai di restoran barbecue. Lantai pertama adalah meja yang sangat biasa. Lingkungannya sangat biasa, tetapi harganya tidak beda jauh. Aditya dan Farah masuk dan tampak sedikit tercengang. Tepat pada waktunya untuk makan. Lantai pertama penuh dengan tamu, dan tidak ada satupun kursi kosong. Masih ada beberapa kursi VIP di lantai 2. Tetapi harganya sedikit lebih mahal. Farah mengingatkan Aditya dengan suara rendah saat ini bahwa dia sudah datang. Mencium aroma barbecue yang unik. Dia benar-benar tidak mau pulang sebelum makan. Tentu saja, Aditya tidak bisa membiarkan Farah datang ke sini tanpa makan. Tidak masalah apakah mahal atau tidak, dia harus makan. "Baiklah, ayo naik ke lantai 2 untuk makan," Aditya berkata kepada Farah dengan lembut. Lalu memegang tangannya dan berjalan ke lantai 2. Banyak pelanggan pria di lantai pertama memperhatikan Farah, dan melihat Farah begitu cantik, pandangan para pria ini menjadi lurus. Tentu saja, Aditya juga menjadi sasaran kritik publik, dikelilingi oleh sekelompok mata yang iri. Aditya sudah terbiasa dengan keadaan ini, dan membawa Farah ke lantai 2. Begitu mereka berdua naik, jelas merasakan perbedaan antara lantai 2 dan lantai 1. Apakah itu tingkat dekorasi, atau standar pakaian dan layanan staf layanan? Masyarakat komoditas seperti ini dapat dimengerti bahwa kamu dapat menikmati layanan sebanyak yang kamu keluarkan. Berapa banyak uang yang kamu keluarkan? Namun, lantai 2 agak sepi, dan tidak ada satu pelanggan pun, yang membuat Aditya dan Farah sangat aneh. Tepat setelah menemukan kursi kosong dan duduk, seorang pelayan bergegas dan berkata dengan sopan, "Tuan dan Nyonya, Anda tidak bisa duduk di sini." Aditya tertegun sejenak, dan bertanya kepada pelayan, "Bukankah ini hanya untuk pelanggan? Mengapa saya tidak bisa duduk?" Pelayan itu menunjukkan senyum layanan standar dan menjelaskan kepada Aditya, "Saya benar-benar minta maaf. Hari ini, seluruh lantai 2 telah diambil alih oleh tamu terhormat. Apakah Anda belum tahu?" Aditya benar-benar sedikit marah. Siapa yang begitu flamboyan menyewa tempat ini? Melihat Farah sedih,
Aditya merasa sedikit tidak nyaman. Jarang saya begitu bersemangat dengan istri saya hari ini. Dan saya datang ke sini ingin datang makan barbeque favoritnya. Dan saya benar-benar mengalami hal seperti itu. Saya tidak mengambil seluruh ruangan di lantai 2. Saya hanya di meja ini. Anda dapat memberitahu saya berapa biayanya? Kata Aditya dengan tenang kepada pelayan. Ketika pelayan mendengar Aditya mengatakan ini, sudut mulutnya berkedut. Pelayan berpikir bahwa anak ini, wanita di sekelilingnya cukup cantik. Tetapi dia tidak pantas mendapatkan wanita cantik seperti itu. Berpakaian seperti ini dan tampil sebagai orang kaya. Apakah Anda tahu berapa biaya untuk makan barbeque di kursi VIP di lantai 2? Para pelayan benar-benar membenci Aditya di dalam hatinya. Dan manajer mereka sudah berpesan bahwa lantai 2 akan dibersihkan hari ini dan disediakan untuk tamu terhormat. Maaf, lantai 2 sudah dipesan. Silakan keluar. Pelayan itu bergegas keluar dengan tidak sabar. Jika dia berbicara dengan sopan, Aditya akan pergi bersama Farah. Lagi pula, seseorang telah mengemasi lantai 2. Jadi harus ada yang pertama datang. Pertama datang. Aditya melihat wajah pelayan wanita ini, yang tampak menghina. Aditya merasa sedikit tidak senang. Dan berkata pada saat ini, kamu mungkin bukan bosnya, kan? Panggil manajer Anda dan saya akan berbicara dengannya. Jika dia tidak bisa menjadi bos, saya akan menggantikannya menjadi bos Anda. Farah melihat Aditya mengatakan ini. Farah dengan lembut menariknya, memberi isyarat padanya untuk berhenti khawatir dan pergi. Ketika pelayan mendengar Aditya mengatakan ini, dia tertawa dan berkata, ya, saya tidak bisa menjadi tuan. Tetapi apakah Anda tahu berapa biaya untuk makan di kursi VIP di lantai 2 bahkan di waktu normal? Nada kata-kata pelayan itu benar-benar menjengkelkan. Dan Aditya terhibur oleh wajah pelayan yang menghina. Dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu katakan padaku, berapa biaya makan di sini biasanya? Konsumsi minimum adalah 2.800.000. Tidak peduli apakah Anda makan atau tidak. Selama Anda duduk di sini, posisi terendah yang Anda tempati akan menelan biaya hampir 3 juta. Pelayan itu memandang Aditya dengan wajah bangga dan tatapan yang sangat provokatif. Oh, itu tidak terlalu banyak, kata Aditya dengan tenang. Sialan, pelayan itu terkikik, melambai pada Aditya dan berkata, tidak apa-apa, baiklah. Jangan buang waktu Anda di sini. Bahkan jika Anda bersedia menghabiskan 2 juta, itu tidak berguna. Karena sudah dipesan oleh pelanggan VIP kami. Kembali lagi lain hari. Tanpa menunggu Aditya mengatakan apa-apa, Farah takut Aditya tidak akan mengalah. Jadi dia menarik Aditya dan berkata, ayo pergi, suamiku. Karena tempat ini telah dipesan orang, kita bisa pindah ke tempat lain untuk makan. Oke, Aditya mengangguk. Dan dia tidak ingin bermalas-malasan dengan pelayan sombong itu. Dia turun bersama Farah. Pelayan itu mendengus. Berpikir bahwa semakin banyak tindakan pemaksaan akhir-akhir ini. Dia tahu bahwa lantai 2 sudah dipesan. Jadi dia pura-pura membawa teman wanitanya. Apa? Aditya hendak turun dengan Farah ketika 2 wanita dan seorang pria berjalan. Mereka bertiga berbicara dan tertawa. Dan mereka semua bersemangat. Aditya benar-benar terkejut ketika melihat kedua gadis ini. Farah juga sangat terkejut. Karena kedua wanita itu terlalu akrab. Yang lebih tua adalah Nurul. Dan yang muda dan cantik lainnya adalah Putri Nurul, Alis Kartika. Pada saat ini, Nurul mengenakan pakaian halus dan mengikuti di belakang Kartika dan pria parubaya itu. Sangat bahagia. Kartika memegang lengan pria parubaya itu dan terlihat sangat mesra dengan pria ini. Kartika dan Gilang putus belum lama ini, jadi segera menutup telepon. Aditya sangat tidak menyukai sifat Kartika, karena dia sangat cantik sehingga dia dapat bergonta-ganti pasangan. Di depan umum, Kartika dan pria parubaya ini berpelukan dan saling menggoda, yang terlalu tidak bermoral. Farah juga cukup terkejut bahwa dia benar-benar bertemu sepupu ini dan bibinya di sini. Pada saat ini, Kartika dan Nurul juga melihat Aditya dan Farah, dan mereka juga terkejut. Begitu dia melihat Aditya dan Farah, Kartika tidak marah. Jika bukan karena dukungan Aditya untuk Farah,
Kartika sekarang akan menjadi manajer umum perusahaan IMIP. Kartika selalu mengingat masalah ini. Yo, kalian berdua juga di sini. Hehe. Kartika menatap Aditya dan Farah dengan marah. Dan nada suaranya sangat tidak ramah. Ya, Kartika. Tetapi tidak ada ruang tersisa. Kami akan pergi dulu. Farah tidak ingin meladeni Kartika. Jadi dia menyapa dan membawa Aditya ke bawah. Tanpa diduga, Kartika memblokir tangga dengan erat, mencegah Aditya dan Farah turun. Pria parubaya di sampingnya menatap Farah dengan ekspresi serakah di wajahnya. Matanya berputar. Pria bejat ini langsung jatuh cinta pada Farah. Apakah ini calon ipar? Jauh lebih cantik dari Kartika. Meskipun Kartika juga sangat baik, pria parubaya itu merenung pada dirinya sendiri. Hatinya menjadi seperti rumput sekarang. Dan dia sedang memikirkan bagaimana cara mendapatkan Farah. Haha, karena kamu di sini, jangan pergi. Bagaimanapun, lantai 2 diambil alih oleh Andi Muhammad. Jadi aku akan memberimu meja saja. Kartika tersenyum sangat malu dan pamer ke Farah sangat banyak kata. Bersambung.